Ya Rasulullah, Ya Habib, Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'd. Apa kabar bunda semuanya, sehat? Kita juga berdoa semoga seluruh pemirsa Kompas TV di tanah air ini dalam keadaan sehat walafiat. As-sihhatu tajun ala ru'usis sihah la yaraha illal marad. Karena mahkotanya manusia itu bukan harta. Mahkotanya manusia itu bukan jabatan, bukan paras yang cantik, tapi mahkotanya manusia adalah sehat. Ibu bisa kemari karena apa? Kalau orang sudah tidak sehat bisa datang kemari di rumah, maka sehat yang mahal. Tidak ada kalimat yang pantas kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Berbalas kultum, inilah program di mana kita bisa mendengarkan tausiah, tapi tetap sambil ceria, sambil gembira. Berbalas kultum. Baik, subhanallah. Jadi inilah berbalas kultum, masing-masing kiai akan memberikan kultum dengan gaya retorika dan bahasa masing-masing, dengan cara masing-masing, dengan subtema yang berbeda. Karena sekarang kita akan membahas tentang kebersihan dan kesehatan dalam agama Islam. Kan ibu tahu ya, kita paham semualah an-nazafatu minal iman. Ciri-ciri iman salah satunya adalah selalu menjaga kebersihan. Seperti apa? Kita akan mendengarkan 5 penceramah, memberikan kultum masing-masing. Nanti di akhir kita akan memilih satu di antara 5 beliau-beliau semua ini. Dan yang satu tersebut bukan berarti yang terbaik. Bukan berarti yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Tapi tetap harus ada satu yang akan berangkat umroh secara gratis insya Allah. Kita langsung saja ya ibu ya. Yang pertama kita persilahkan kepada Ustadz yang hitam manis. Ustadz Pak Syarifuddin. Jelek ya kalau begitu ya? Jelek, gak enak. Kita persilahkan kepada Ustadz Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, amma ba'd. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, setiap manusia dalam hidup ini mempunyai 2 unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Itu makanya untung tuh yang namanya rohani. Untung bener tuh yang namanya rohani, pasti disebutin yang baik-baik aja. Tapi kadang-kadang manusia lupa, yang dipentingkan adalah jasmani mulu. Ibu-ibu makan kalau ke salon kan ibaratnya pedicure, manicure, cream bath. Biasa aja. Biasa, cream bath gitu. Ya udah gue lagi nyenengin hati ini. Ya kan? Pedicure, manicure,
Cream bath. Facial. Makanya fisik perlu kita jaga, tapi jasmani jauh lebih kita jaga. Makanya ada dua nikmat yang sering orang lupain. Satu nikmat kesempatan, dua nikmat sehat. Ini kadang-kadang udah lagi sehat, pengen jadi orang bener ngomong, Pak, mau kapan mau ke masjid? Entar nunggu pensiun. Tuh orang kalau ngomong begitu tuh orang ngomong gak disaring dulu tuh. Kenapa? Dia sombong bener, dia bilang nanti mau ke masjid, mau rajin ibadah nanti kalau pensiun. Lah emang kita bisa mastiin kalau pensiun masih hidup? Iya enggak? Ya. Saya tanya sama ibu-ibu, ada enggak jaminan ibu besok hidup? Jawab! Gua lagi sakit, gua diantepin baik. Gerakin dong. Gak ada jaminan orang akan hidup besok. Kenapa? Kalau orang berkata nanti kalau pensiun saya mau insaf, itu orang sombong. Seakan-akan malaikat encingnya dia. Bisa dijanjiin kapan dia mau mati. Lah kagak bisa. Makanya bersyukur kesempatan itu penting. Makanya ibu kalau mau jadi orang bener mah bu, kudu inget. Kalau sehat kudu kalau udah sakit nih. Siapa yang sakit, Kiai? Belakang. Baru berasa tuh orang. Orang akan berasa nikmatnya gigi kapan? Kalau lagi sakit gigi. Betul. Orang kapan nikmatnya kalau mata, kalau udah sakit mata. Pinggang. Hah? Pinggang. Saya pernah ngeliat nenek-nenek udah tua 60 tahun keren bener pakai kacamata hitam. Lah sekeren dia gaya, akid belekan. Makanya ada kesempatan yuk sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur Allah. Ini yang menyenangkan hati saya nih ibu-ibu. Kalau nyanyi sambil gerak dong. Gitu. Itu kalau ada konser. Ya. Kalau ini karena penutup nggak pakai goyang, ya kan? Kalau goyang ajinain gua dapet ntar diurut. Iya. Bersyukur sama Allah. Makanya kalau bersyukur tuh ngaji makan beda sama nonton dangdut. Kalau ngaji mah ibadah digero-geroin mulu. Tahu digero-geroin? Ibu-ibu yang masih ada di rumah atau dalam perjalanan. Cepetan, buruan, ustazahnya udah ada. Padahal mah dia doang dirian. R-nya, ya Allah apes amat lu bu. Nikmat mana lagi yang kau ikan pungkiri dari aku wahai manusia. Makanya nikmat sehat Karena sehat mahal, satu bersyukur. Kedua, dengan nikmat sehat hendaknya kita habiskan untuk yang namanya Sekarang anak muda banyak yang mati duluan. Beneran ini. Kalau orang tua mah ibadah matinya kan osteoporosis, bengek, ampek, ya kan, ketuaan, ya kan, itu orang tua. Tapi sekarang banyak anak muda yang mati duluan. Banyak anak muda mati gara-gara ngetrek. Di Jurang Mangu tuh bocah ngetrek mulu. Mati, saya belum pernah dengar nenek-nenek mati ngetrek. Yang ketiga, itu kita kudu jaga kesehatan rohani. Buat apa cantik mukanya tapi dia busuk punya hatinya. Ini penting loh bu, penting beneran. Buat apa cantik mukanya kalau hatinya busuk? Malah laki ngelawan mulu. Ini curhat seorang laki-laki bu. Kalau udah tua sama bu, uban mulai udah bertabur. Pipi udah mulai kendur. Gigi udah mulai kabur. Jalannya udah mendungkur. Harus pakai tongkat. Kalau nggak pakai tongkat sering tersungkur. Makanya udah pakai bubur. Itu udah dekat ke liang Bobor. Jangan ke gua ngapa Ki? Selagi Allah kasih nikmat, hendaknya bersyukur karena manusia hidup tidak ada yang sempurna. Jalan-jalan
Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan pasar yang salah, jangan simpan di dalam hati. Apalagi sampai lapor polisi. Tunggu lah, kok udahan aja? 10 menit lagi. Situ nyiksa gua, Ki. Ada orang ceramah begini duluan. Ya udah Ibu, ada yang mau? Ada yang mau? Yang lewat masih 5 menit lagi. Berbalas kultum. Yang lewat biarin lewat, karena kita akan kembali setelah yang lewat. Suami menangis sebelah mata sambil berpikir siapa gantinya. Sambut panggilanmu, ya Allah. Amin ya Allah. Wujudkan impian Anda melaksanakan umroh, haji, dan wisata. Bersama Alia Wisata, perjalanan ibadah Anda menjadi lebih khusyuk dan menyenangkan. Alia Wisata, pelayan Anda beribadah. Berbalas kultum. Masya Allah ya, tadi yang pertama Ustadz Pasya ceramah tentang ibu-ibu pengajian. Persis, lah lemesan dia mana nenek-nenek jadinya. Baik, yang berikutnya langsung saja kita akan mendengarkan tausiah juga dari seorang ustazah. Beliau menamakan dirinya dengan Umi Sahrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah diberikan kesehatan sehingga kita bisa duduk bersama-sama, bermuajahah, bermusafahah, bertemu muka, bersambung tangan di tempat yang mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah bertemunya kita nanti di dalam syurganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah adalah orang yang bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat sehat, Bu. Benar-benar tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa kesehatan itu, Bu, mahal harganya. Benar apa benar? Ibu mau hadir di majelis taklim enggak bisa, Bu, kalau enggak sehat. Benar? Ibu sekarang mata ibu bisa melihat ke sini lantaran apa? Allah berikan sehat. Bu, ini sedikit ya Umi kasih tips. Itu mata kita ternyata kalau sering dipakai melirik ke kiri dan ke kanan, Bu, sehat. Awas jangan dulu salah mentafsirkan. Lirik kiri, lirikan, bukan itu. Maksudnya Bu lihat, membaca Al-Quran, ya Bu. Ini kan mata kita Bu olahraga tuh. Dari kanan ke kiri, balik lagi. Makanya orang yang rajin baca Al-Quran, matanya sehat. Masya Allah. Kemudian lihat juga,
Ternyata Bu, semua yang telah Allah perintahkan kepada kita, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasul ternyata Bu sangat indah, sangat hebat. Bu, sedangkan perintah sholat yang Allah berikan kepada kita, sholat Bu, lihat ketika kita berdiri, pandangan kita ke bawah Bu, diangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, pandangan ke bawah Bu, ruku, sujud. Lihat, bukankah gerakan-gerakan ini semuanya Bu membuat kita sehat? Benar? Sehat Bu. Bu, sholawatannya hebat. Tapi ada terusannya biasanya Tad, kalau Umi mah kalau ya Rabbi bil Mustafa. Bu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, la 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 la, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berkata. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berkata. Suami menangis sebelah mata sambil berpikir siapa gantinya. Suami menangis sebelah mata sambil berpikir, ya Allah, hebat tuh Bu. Nih Ibu yang ada di sini tandanya apa Bu? Tandanya sehat. Bersyukur, alhamdulillah dikasih sehat sama Allah Bu. Syukuri, benar apa benar? Sekali lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gayanya Umi Syahrini dong alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Sesuatu. Ya udah, ntar kita sambung lagi Ibu ya. Biasa Bu, ada yang mau? Yang lewat biarin aja lewat Umi, karena berbalas kultum akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Orang kalau suka mabok, rambutnya kagak ditumbuhi uban. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Masya Allah, salawatan enak ya Bu ya. Kita bakal lanjut lagi berbalas kultum. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja kepada penceramah yang berikutnya, yaitu Ustadz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salamin li rasulillah. Azka salati wa salamin li rasulillah.
para alimil ulama, para asatid wal asatidah yang sangat saya muliakan, para ibu, pemirsa dimanapun berada yang saya cariin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini udah kompak semua jawab Allahnya. Yang di sebelah kiri ibu-ibu ada yang sembari manyun, Bu, jelek banget. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri segala nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya, maka akan aku tambah. Itu kata Allah. Dan barang siapa yang mengkufuri atas setiap pemberian nikmat dari Allah, siapapun manusianya, setinggi apapun pangkat jabatan yang dimilikinya, maka ingat kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, inna azabi lasyadid. Maka ingatlah azab Allah amatlah pedih. Semoga kita yang hadir di sini semua tergolong hamba-hamba Allah. Amin. Yang selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Amin ya Rabbal. Bu, sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat yang amat sangat besar adalah nikmat sehat. Lalu Allah berikan pula nikmat kepada kita, nikmat mata bisa melihat, nikmat tangan bisa, nikmat kaki bisa nikmat telinga bisa itu semua adalah nikmat karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen tanya ibu, dapat nikmat sehat nih, bersyukur enggak? Tapi Bu, banyak anak-anak muda di zaman sekarang dikasih nikmat sehat malah dirusak. Banyak gak Bu? Dirusaknya dengan apa? Salah satunya dengan minuman keras. Saya pengen tanya ibu, mabok emang ada manfaatnya Bu? Jawab sekali lagi, yang keras mabok ada manfaatnya apa enggak? Tapi Zaki Mubarak akan berkata, ada 3 manfaat mabok. Bu, manfaat mabok yang pertama, orang kalau suka mabok, rambutnya kagak ditumbuhi uban. Emang apa? Masih muda udah mati. Ya Bu ya. Lalu manfaat mabok yang kedua, orang kalau suka mabok, rumahnya enggak dimasukin maling. Emangnya ngapa sih Tat kagak dimasukin maling? Orang Bu kalau suka mabok akhirnya paru-parunya rusak. Punya penyakit namanya penyakit bengek. Ya Bu ya. Penyakit bengek kayak gimana Bu? Akhirnya tuh orang yang suka mabok paru-paru rusak jam 1, setengah 2. Akhirnya sakitnya kumat, batuk dia. Pas begitu maling mau masuk ke rumahnya, kata temannya, coy jangan masuk dulu, yang punya rumah belum tidur. Bukannya belum tidur, emang yang punya rumah bengek. Lalu manfaat mabok yang ketiga, orang kalau suka mabok enggak digigit
anjing. Sebab Bu, orang kan kalau mabuk tahu sendiri jalan sempoyongan, ya enggak? Begitu temennya jawab, Mat, ente dari mana Mat? Ele bebe. Makanya Bu, orang kalau pengen cepat mati silakan mabuk aja. Kita jaga nih nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, ya Bu ya. Kita manfaatkan nikmat sehat kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tuh anak-anak muda yang seperti itu, kawan, kita masih muda, manfaatkan kita nih masa muda kita untuk beribadah. Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Buktikan bahwa kita ini adalah anak muda harapan bangsa, anak muda harapan negara. Insya Allah kita manfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bu, kita enggak berasa nih Allah berikan nikmat sehat kepada kita, Allah berikan mata sama kita enggak terasa nikmatnya. Kapan terasa nikmat itu ada? Setelah mata itu sudah mulai kabur, setelah mata itu sudah mulai berkurang penglihatannya. Subhanallah, masih muda, keren, ya enggak Bu? Baik, ntar kita lanjut lagi Ustadz Zaki ya. Siap. Subhanallah Ibu. Di dalam kesempatan ini insya Allah nanti akan ada beberapa, masih ada berapa lagi? 2 lagi. Nanti kita lanjut lagi Ibu. Biasa ada yang mau? Yang mau lewat, biarin lewat dulu Ustadz Zaki ya. Kenapa? Karena ada yang mau lewat. Yang itu tuh. Ustadz Fasha aja wajahnya setiap kali wudhu tambah bersih walaupun hitam manis. Berbalas kultum. Hidup itu anugerah, jangan dibikin susah. Biar hati enggak susah dan tetap ceria. Yuk langsung saja kita dengerin penceramah yang berikutnya. Ustadz Dani. Berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar Ibu, sehat? Setiap kita bertemu dengan seseorang, yang kita tanya bukan bagaimana mobilnya ada berapa. Yang kita tanya bukan rumahnya berapa. Tapi yang sering kita jumpai dan kita tanya, apa kabar? Maka jawaban yang terlontar dari mulut seseorang adalah alhamdulillah. Maka manusia ada 3 yang dia senang, ada 3 yang dia benci. Senang kalau dia diberikan sehat, takut kalau dia dikasih sakit. Bu, Ibu pernah dengar enggak ada orang doa, ya Allah jangan saya dikasih sehat, sakit aja sampai mati. Yang kedua, orang senang kaya, dia takut miskin. Kira-kira Ibu kalau berdoa, Ibu senang gak kalau Ibu diberikan uang banyak? Kira-kira Ibu pernah gak doa, ya Allah saya udah bosan jadi kaya, miskin aja? Ada gak? Yang ketiga, orang senang sama hidup, dia takut sama mati.
Kita senang hidup ya Bu, meskipun nenek-nenek juga pengen hidup 1000 tahun. Maka ketika kita kepingin supaya sehat lahir dan batin, supaya kita kepingin bersih lahir dan batin, yaitu kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu. Saya tanya, ibu tiap hari bersihkan wajah, ibu tiap hari ngambil air wudhu sehari 5 kali, iya apa iya? Kira-kira muka ibu habis wudhu bersih enggak? Masya Allah, jangankan ibu, Ustadz Fasha aja wajahnya setiap kali wudhu tambah bersih walaupun hitam manis. Itulah Islam memberikan anjuran kepada kita supaya kita sehat, supaya kita bersih. Coba kalau seandainya ibu tiap malam tidur pakai baju rombeng, enggak wangi, kira-kira suami ibu betah enggak? Enggak. Ibu habis goreng nasi, ngupas bawang, ngupas cabe, tangan enggak dicuci, tangan ibu ke muka laki. Kira-kira laki ibu komentarnya apa? Ini saya tidur sama istri apa tidur sama kompor meleduk? Maka disabdakan oleh Nabi, innallaha nazifun. Allah itu adalah zat yang maha bersih. Yuhibbun nazafah. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Bukan hanya bersih fisik, tetapi juga bersih batin. Kalau kita punya salah, bersihkan batin kita, langsung kita minta maaf sama suami. Maka kita bersih secara fisik, kita juga bersih secara batin. Maka inilah Islam mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang sehat. Sehat secara fisik, sehat secara batin. Dengan apa? Memberikan makanan rohani, yaitu melalui kita mengaji, bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat lahir batin. Ya Allah ibu, ganteng nggak beliau nih bu? Kira-kira ganteng saya ganteng beliau? Alhamdulillah dibilang mirip. Gantengan Dani yang ini apa Dani yang asli? Jangan jujur banget ngapa sih ah? Ustadz ntar kita lanjut lagi ya. Oke. Ibu berbalas kultum. Subhanallah, ceria. Biar lebih ceria biasa. Ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat nih Ustadz, biarin aja lewat ya. Oke. Karena setelah yang lewat kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jagat Dewa Bathara jagat Karamujito Kakang Pendeka Werkudara. Wila dalah. Nah. Hati kalau terus bergantung kepada Allah hidup jadi enak, ya enggak? Kan manusia hidup bagaimana sandarannya. Kalau sandarannya harta, ketika hartanya habis, maka hidupnya juga akan habis. Maka sandaran yang terbaik tidak lain adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang yang bergantung kepada Allah hatinya akan terus ceria. Setuju? Berbalas kultum. Biar lebih ceria, nah kita akan mendengarkan kembali tausiah dari kiai yang berikutnya. Kiai Munawir. Munawir. Ngacir. Kita persilahkan untuk ngacir. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salam pedagang bubur yang menjawab salam insya Allah makmur. Ya Robbal. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Enak, Bu. Kalau lagi sehat pasti tapi kalau lagi sakit gigi enggak enak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, innallaha, sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai kepada orang-orang yang bersuci. Jagat Tewa Bedoro Jagat Karamujito Kakang Pendeko Werkudara. Wila dalah. Mahluk. Begitu ya. Bumi gonjang kanjeling langit kelap kelip katon. Keton ya, namanya kelap kelip kan kelihatan. Betul nggak, Bu? Bisa nggak tuh bahasanya, Bu? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita khamsum minal fitrati, ada 5 yang bersuci. Untuk suci. Pertama kata Nabi, al-awalu, yang pertama, al-khitan, yaitu yang pertama sunat. Itu yang pertama. Jadi suci, benar-benar suci, menghadap kepada Allah harus pengorbanan. Wasani, yang kedua, apabila kalian bersuci, wal istihdadu, memotong rambut yang terlindung. Inilah mau buat ibadah harus benar-benar bersihin. Nanti kalau ibu-ibu pulang dari pengajian ini buru-buru dibersih. Wasalisu, yang ketiga, apabila kalian kepingin bersih, waqasyu syaribi, motongku kumis siapa? Jawabnya nenek la. Itu. Padahal itu ibadah kalau kumisnya dipotong. Yang keempat, warabi'u, yang keempat, kalau kalian ibadah kepingin yang bersih, wa taqlimul azfar, memotong kumis kuku. Tadi kumis udah. Iya, kumis kan udah. Wa qasus syaribi, yang pertama memotong kumis. Yang keempat adalah memotong kuku. Kenapa kok kuku yang dipotong? Kalau malam, kalau mau ibadah mesti garuknya kemana mana, maka harus bersih, harus tangannya dicuci terlebih dahulu.
khawatir garuknya kemana? Mana? Makanya kalau ibu masuk ke kamar mandi, pertama yang ibu kerjakan baru bangun tidur, mesti cuci tangan. Wal khamisu, yang kelima, kalau kalian ibu kepengin bersih, wa taqliful ibdi, mencabut bulu. Ya Allah, langsung ke depan saya kotak gitu, ya Allah. Ketiak. Jangan nunjukin orang kampung masa ketek. Masya Allah. Makanya kalau ibu-ibu kepengen ibadah dengan suami, pulang sampai rumah, bapaknya suruh buka baju. Nah lo. Begitu suruh buka baju, suruh diangkat papi. Ini ada apa sih mami? Cailah mami, kelasnya orang mana sih? Ini. Orang Kedawung. Kedaung. Kedawung, ya Allah manggilnya papi, ya Allah. Biasanya kan ramane boke, bapake, ya kan? Bapake, bapake. Ya Allah. Tuh, begitu pulang pengajian, bapak angkat tuh tangannya papi. Mau apaan sih mami? Cih ilah. Udah pokoknya saya mau ibadah dengan bapak. Ngapain? Udah buka aja, buka. Begitu dibuka di apaan? Buru-buru dirawak begini. Buruan. Dah, mami kok habis gaji begituan? Ini pahala, ini. Masya Allah. Ingin biar rumah tangganya cakep dan juga bersyukur telah diberikan kebersihan oleh Allah Subhanahu. Dikasih umur panjang, alhamdulillah. Badannya sehat. Alhamdulillah. Duitnya banyak. Alhamdulillah. Bapaknya kawin lagi. Bener ya Bu, bener ya. Ya Allah. Iya elah ngomong kawin lagi, ntar gue bilangin bininya nih. Masya Ya kan Allah. kita bersyukur. Bersyukur. Iya. Kalau orang bersyukur akan Tambah. ditambah. Kalau bini satu bersyukur insya Allah di. Baik Ibu, sudah berapa kiai? 5. 4 kiai dan 1 ustazah, alhamdulillah. Sekarang saatnya kita menentukan 1 di antara 5 yang ibu pilih. Yang dipilih bukan berarti yang terbaik ya. Betul. Tidak ada yang terbaik, semuanya terbaik. Tapi bagaimanapun kita akan memberikan 1 hadiah umroh untuk salah satu dari beliau-beliau semua. Tentunya umroh bersama alia wisata. Ya. Maka kami persilahkan kepada para kiai untuk bersama-sama kita berdiri di sini. Kemudian, kurang 1 lagi ya, Ustadz Pasya. Pasya. Ya, kami persilahkan Ustadz Pasya. Teng, teng, Masya Allah. Ya. Oke. Udah? Baik, Ya. saya akan mulai dari pojok sebelah kanan dulu, peserta yang terakhir, penceramah kiai kita, guru kita yang sudah menyampaikan tausiahnya baru saja. Baik, Ibu silahkan angkat tangan bagi yang memilih Kiai Munawir Ngacir. Silakan angkat tangan bagi yang memilih Ustadz Dani Berkah. Ustazah Umi Yamsasti. Yang berikutnya yaitu Ustadz Zaki Uhuy. Yang berikutnya silakan angkat tangan bagi yang memilih Ustadz Pasya. Baik, silahkan. Ustadz Pasya kan sudah mendapatkan umroh. Iya. Syarat-syarat umroh itu harus sehat. Iya. Karena harus tawaf, harus sa'i, duduk di pesawat, bisa lompat-lompat. Boleh bisa lompat-loncat enggak? Seperti saya? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, saya tahu karena tidak bisa loncat-loncat, maka sepertinya sedang sakit apa? Ini sakit rindu. Baik, silahkan
sepertinya Ustadz Pasya ini sudah 2 kali mendapatkan hadiah umroh ya. Dan berhubung beliau juga sekarang lagi sakit pinggang. Maka kami persilahkan Ustadz Pasya untuk menunjuk salah satu di antara para kiai atau ustazah untuk dihibahkan hadiah umrohnya. Silahkan. Kepada siapa? Sudah saya hibahkan kepada adik saya, ya kan? Ustadz Ahmad Dhani, ya kan? Oh, Ustadz untuk Dhani. bisa umroh, ya kan? Mudah-mudahan jadi berkah untuk Ustadz Dhani. Waduh, ya kan? sangat mulia. Cium tangan. Ya. Iya, terima kasih. Kapan lagi dia nyium tangan saya? Iya. Gara-gara umroh doang. Alhamdulillah. Ustadz Dhani, mudah-mudahan tausiahnya bermanfaat untuk kita semua dan yang lebih dari itu mampu kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.